mencerminkan ukurannya, Bapak Ibu. Oke, kalau mayoritas minoritas itu menyebutkan magnitude, ukuran. Jadi dia mengatakan republik ini didirikan untuk semua golongan. Betul tidak? Kata yang digunakan golongan. Golongan itu artinya apa? Mau kecil, besar, setara di depan negara. Karena itu saya sampaikan pernah, republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Dan republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Republik ini didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Semua market Tionghoa ini untuk memberikan kesempatan dari kandidat-kandidat yang lainnya untuk ya silahkan seperti yang tadi saya sampaikan untuk mereka memilih. Harapannya tentu seperti yang tadi Pak Anies bilang, kita bukan ada minoritas atau mayoritas, tetapi golongan Tionghoa sendiri juga kan kita juga supaya kita tuh bisa bersama-sama gitu apa yang kita dukung salah satu kandidat ini bisa meneruskan kejayaan yang disampaikan di sini. Suasana keakraban, suasana persahabatan sangat kuat, dan kita juga selama ini karena wilayah kerja saya di Jakarta, kita bersambungnya juga dengan komunitas Tionghoa di Jakarta, dan kita terbiasa dengan kegiatan bersama-sama di Jakarta, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebudayaan, terkait dengan perasaan kebersamaan. Anies, saya mewakili dari teman-teman semua. Kan waktu itu saya tanggal 27 Januari 2022 saya ke tempat Bapak, ke rumah Bapak. Waktu itu saya berkatakan, Pak, siap-siap Bapak akan menjadi calon presiden. Alhamdulillah di tanggal 3 Oktobernya 2022 Bapak dideklarasikan. Nah sekarang saya mewakili dari teman-teman semua, Pak, bila mana Bapak jadi presiden, kan kita warga Tionghoa sudah diketahui bahwa kita kaum minoritas, Pak. Jadi bagaimana Pak Anies untuk ibaratnya buat orang Tionghoa lah gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Atau harapannya apa, Pak? Harapannya tentu kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, Pak. Kita walaupun kita minoritas, tapi kita senantiasa selalu orang Tionghoa tuh cinta tanah air, Pak. Cinta kepada negara Indonesia. Jadi kita supaya diberikan satu kesempatan yang lebih baik lagi atau bagaimana gitu. Oke, terima kasih. Dan melihat perkembangan yang ada, kelihatannya masyarakat Tionghoa menginginkan yang lebih membawa kesejukan dan lebih bisa mengakomodir ke depannya gitu, karena sudah lama, sudah berbulan-bulan ini situasi di Jakarta tidak nyaman untuk dunia usaha, terutama yang dirasakan oleh kalangan menengah Tionghoa. Bagaimana dengan masyarakat minoritas Tionghoa? Kemudian bagaimana dengan gereja-gereja perizinan? Nah, saya cerita Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan cerita ini, Bapak Ibu? Bila saya mengatakan besok akan melakukan A, B, C, yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, okay? Yang mendengarkan tidak bisa membantah, karena akan itu imajinasi, Bapak Ibu. Akan itu hayalan, bukan kenyataan. Jadi saya bisa mengatakan akan apa saja, Bapak Ibu, dan Ibu juga tidak bisa yakin benar nggak ya dia kerjain. Dari mana bisa tahu? Jadi the best predictor of future behavior is your past behavior. Rekam jejak masa lalu adalah prediktor terbaik atas rekam jejak besok. Kunjungi Museum Tionghoa Indonesia di Bandung. Anies Baswedan tidak melupakan kawan. Dikutip dari tribunjambi.com, Anies Baswedan mengunjungi Museum Kebudayaan Tionghoa Indonesia di Kota Bandung, Sabtu 26 Agustus 2023.
Gedung ini menarik sekali seperti gedung Asia Afrika, ujarnya saat didaulat untuk berpidato di hadapan warga keturunan Tionghoa di kota Bandung. Anies Baswedan sangat kagum tentang materi sejarah yang di dalam Museum Kebudayaan Tionghoa Indonesia. Ada keragaman yang luar biasa, tapi ada persatuan yang luar biasa. Indonesia ada persenyawaan, dicampur membentuk unsur baru, ujarnya. Anies Baswedan menyebut hadirnya warga Tionghoa di Indonesia dan ikut berjuang memajukan Indonesia adalah bagian dari unsur-unsur senyawa yang membentuk entitas baru dengan nama Indonesia. Anies juga menyinggung soal masalah ekonomi di Indonesia yang harus diperjuangkan agar masyarakat sejahtera. Anies Baswedan yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di acara itu menyebut sejumlah tokoh, di antaranya istri almarhum Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel, Siti Mumtamah, dan Ketua DPRD Kota Bandung Terry Rusmawal. Henry Rusada, koordinator acara yang juga tokoh warga Tionghoa di Bandung, banyak memuji sosok Anies Baswedan. Menurutnya, Anies Baswedan adalah sosok yang tidak melupakan kawan meskipun jabatannya tinggi. Saat menjadi menteri, kami beberapa kali berkomunikasi dan Pak Anies membalasnya. Dari dulu Pak Anies orang baik, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi Museum Kebudayaan Tionghoa Indonesia di Kota Bandung, Sabtu 26 Agustus 2023. Gedung ini menarik sekali seperti gedung Asia Afrika, ujarnya saat didaulat untuk berpidato di hadapan warga keturunan Tionghoa di kota Bandung. Anies Baswedan sangat kagum tentang materi sejarah yang di dalam Museum Kebudayaan Tionghoa Indonesia. Ada keragaman yang luar biasa, tapi ada persatuan yang luar biasa. Indonesia ada persenyawaan, dicampur membentuk unsur baru, ujarnya. Anies Baswedan menyebut hadirnya warga Tionghoa di Indonesia dan ikut berjuang memajukan Indonesia adalah bagian dari unsur-unsur senyawa yang membentuk entitas baru dengan nama Indonesia. Anies juga menyinggung soal masalah ekonomi di Indonesia yang harus diperjuangkan agar masyarakat sejahtera. Anies Baswedan yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di acara itu menyebut sejumlah tokoh, di antaranya istri almarhum Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel, Siti Mumtamah, dan Ketua DPRD Kota Bandung Terry Rusmawal. Henry Rusada, koordinator acara yang juga tokoh warga Tionghoa di Bandung, banyak memuji sosok Anies Baswedan. Menurutnya, Anies Baswedan adalah sosok yang tidak melupakan kawan meskipun jabatannya tinggi. Saat menjadi menteri, kami beberapa kali berkomunikasi dan Pak Anies membalasnya. Dari dulu Pak Anies orang baik, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi Museum Kebudayaan Tionghoa Indonesia di Kota Bandung, Sabtu 26 Agustus 2023. Gedung ini menarik sekali seperti gedung Asia Afrika, ujarnya saat didaulat untuk berpidato di hadapan warga keturunan Tionghoa di kota Bandung. Anies Baswedan sangat kagum tentang materi sejarah yang di dalam Museum Kebudayaan Tionghoa Indonesia. Ada keragaman yang luar biasa, tapi ada persatuan yang luar biasa. Indonesia ada persenyawaan, dicampur membentuk unsur baru, ujarnya.